Ya, saya akan menjelaskan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Andi Nofidolma. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan memaparkan sedikit materi atau mempresentasikan materi pengantar Material Square dan Structural Equation Modeling PLSM. Ada 4 agenda yang akan kita bahas yaitu analisis multivariat dan SEM, yang kedua CBSEM dan PLSM, yang ketiga rule of thumb pembelian PLSM atau CBSEM, dan yang keempat diagram jalur PLSM. Ya, sebelum itu kita masuk ke analisis multivariat dan SEM. Para peneliti pada awalnya banyak mengandalkan analisis univariat dan bivariat untuk memahami data dan hubungan antar data. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu analisis univariat dan analisis bivariat. Analisis univariat atau analisis yang dilakukan terhadap satu variabel hasil penelitian, misalnya menghitung nilai mean atau rata-rata, median, dan standar deviasi dari suatu variabel. Sedangkan bivariat adalah analisis yang dilakukan terhadap 2 variabel yang diduga berhubungan atau berkolerasi, misalnya analisis proporsi, analisis uji statistik, chi-squared, z-test, t-test, dan sebagainya untuk melihat makna hubungan 2 variabel, analisis keeratan hubungan dengan melihat ODD ratio. Lanjut, namun untuk hubungan yang kompleks, jumlah variabel lebih dari 2 buah. Peneliti menerapkan metode analisis data yang lebih canggih, yakni analisis multivariat. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu analisis multivariat. Analisis multivariat merupakan penerapan metode statistik yang secara bersamaan menganalisis banyak variabel. Pada tahun 1980-an, metode statistik terkait analisis multivariat yang sering digunakan oleh para peneliti meliputi pendekatan berbasis regresi seperti multiple regression, logistic regression, dan analysis of variance. Yang kedua, exploratory dan confirmatory, faktor analisis, cluster analisis, dan multidimensional scaling. Kesemuanya sering disebut sebagai teknik generasi pertama. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1990-an semakin banyak peneliti beralih ke teknik generasi kedua yang disebut permodelan persamaan struktural atau disingkat dengan SEM. SEM memungkinkan peneliti untuk memasukkan variabel yang tidak dapat diamati yang diukur secara tidak langsung oleh variabel indikator. Ada 2 tipe SEM. Yang pertama, Covariance-based SEM atau CBSEM, dan yang kedua, Partial Square SEM atau PLSM, disebut juga PLS Path Modeling. Adapun metode dalam multivariat, yaitu generation, ada 2 metode. Yang pertama exploratory dan confirmatory generation. Yang pertama first generation atau sequence. Exploratory lebih cocok dengan cluster analisis, exploratory faktor analisis, dan multidimension scaling. Sedangkan confirmatory gunakan analisis of variance, logistic regression, confirmatory faktor analisis. Kemudian kita masuk ke CBSEM dan PLSM. Covariance-based SEM atau CBSEM merupakan tipe SEM yang mengharuskan konstruk maupun indikator-indikatornya untuk saling berkolerasi satu sama lainnya dalam suatu model struktural. Artinya, CBSEM harus mengharuskan konstruk maupun indikator-indikatornya saling
hubungan langsung atau berkolerasi satu sama lainnya dalam suatu model struktural. Sedangkan PLS merupakan tipe SEM yang menggunakan variance dalam proses iterasi, sehingga tidak memerlukan korelasi antara indikator maupun konstruk latennya dalam suatu model struktural. Yang ketiga, kita masuk rule of thumb pemilihan PLSM atau CBSEM. Kriteria yang pertama, tujuan penelitian. Kriteria CBSEM yang cocok yaitu tujuan penelitian adalah pengujian teori, konfirmasi teori, atau membandingkan berbagai alternatif teori. Pengujian berbasiskan teori yang sudah kuat. Apa sih teori? Teori adalah serangkaian hubungan sistematis antara beberapa variabel yang dapat diuji secara empiris. Sedangkan PLSM, tujuan penelitiannya adalah mengembangkan atau membangun teori. Yang kedua, penelitian menguji hubungan prediktif antar konstruk. Yang ketiga, penelitian bersifat eksploratori atau perluasan dan model struktural saat ini. Yang keempat, pengujian dilakukan tanpa dasar teori yang kuat. Namun, PLSM dapat juga digunakan untuk menguji teori. Model yang kedua, kriteria yang kedua, model estimasi. Maximum likelihood atau MLs, maximum likelihood estimation adalah teknik yang digunakan untuk mencari titik tertentu untuk memaksimumkan sebuah fungsi. Artinya, CBSEM lebih mencari titik yang memaksimumkan sebuah fungsinya. Sedangkan PLSM the best way estimation untuk setiap blok indikator dari sebuah variabel laten. Kriteria yang ketiga, spesifik model pengukuran. CBSEM lebih mendominan model pengukuran bersifat reflektif, meskipun model pengukuran formatif bisa juga digunakan pada CBSEM. Namun memerlukan perhitungan yang kompleks dan membatasi pengaturan spesifikasi. Kedua, PLSM, model pengukuran bisa bersifat formatif dan relektif. Yang keempat, kompleksitas dan model. CBSEM lebih menggunakan model dapat berbentuk rekursif dan non-rekursif, artinya model yang mempunyai arah timbal balik dengan tingkat kompleksitas kecil sampai menengah. Sedangkan PLSM lebih mendominankan model berbentuk rekursif, artinya model yang mempunyai satu arah kausalitas dengan tingkat kompleksitas tinggi, banyak konstruk dan indikator. Lanjut kriteria yang keenam, kriteria data dan algoritma. CBSEM lebih mendominkan sampel yang besar dan mengharuskan data terdistribusi dengan normal. Metode estimasi maksimum likelihood direkomendasikan untuk ukuran sampel 100-200, sedangkan PLSM tidak ada masalah identifikasi dengan sampel kecil, namun tingkat keakurasiannya makin tinggi jika sampel besar. Tidak dibatasi sampel yang kecil atau besar. Tidak ada yang keharusan normalitas data, namun pada data normal hasil CBSEM dan PLSM sangat mirip. CBSEM memberikan penghitungan model yang lebih akurat. Kriteria skala pengukuran. CBSEM lebih menggunakan continuous interval, sedangkan PLSM menggunakan nominal ordinal dan continuous. Yang ke-8, evaluasi model. CBSEM menggunakan estimasi parameter penuntut memenuhan kriteria goodness of fit. Sedangkan PLSM menggunakan estimasi parameter dapat langsung dilakukan tanpa persyaratan kriteria goodness of fit. Kriteria software. CBSEM menggunakan Amos, Lisrel, EKS, Mplace, dan lain sebagainya. Sedangkan PLSM menggunakan Smart PLS, Excelstat, PLS, WordPLS, VPLS, PLS, Crep, dan Adanko, dan lain sebagainya. Kita masuk ke agenda yang keempat,
diagram jalur PLSM. Apa sih diagram jalur? Diagram jalur adalah diagram yang digunakan untuk menampilkan secara visual hipotesis dan hubungan variabel yang diperiksa ketika SEM diterapkan. Ada dua jalur, yaitu yang pertama struktural model atau inner model. Yang ini ya, berbentuk segi 4 di dalam. Struktural model atau inner model yaitu menghubungkan indikator dan variabel mean, yaitu Y1, Y2, X1, X2. Yang kedua, measurement model atau outer model. Yang ini, yang berada di luar struktural model. Yang menghubungkan indikator-indikator dan Y1, Y2 itu adalah panah. Masuk ke model struktural dan model pengukuran. Diagram jalur PLS terdiri atas dua elemen. Yang pertama model struktural, juga disebut inner model dalam konteks PLSM yang mewakili konstruksi lingkaran atau oval. Model struktural juga menampilkan hubungan jalur antara konstruk, yaitu Y1, Y2, Y3, dan Y4. Yang kedua model pengukuran, juga disebut sebagai outer model dalam PLSM dari konstruk yang menampilkan hubungan antara konstruk dan variabel indikator persegi panjang. Y adalah konstruk dan indikator adalah X1, X2, dan X3. Apa sih konstruk? Konstruk disebut juga variabel laten, yaitu variabel yang berbentuk abstrak dan tidak dapat diukur secara langsung. Dipresentasikan dalam model jalur sebagai lingkaran atau oval, yaitu ini, Y1 hingga Y4. Ya, kalian bisa lihat Y1. Sedangkan indikator juga disebut item atau variabel manifest, adalah variabel yang bisa diukur secara langsung yang berisi data mentah. Misalnya, jika konsepnya adalah kepuasan kerja, maka beberapa variabel yang dapat digunakan untuk mengukur ini sebagai berikut. Yang pertama, kesenangan atas pekerjaan, kecintaan atas pekerjaan, dan perasaan dihargai atas kontribusi yang diberikan. Ini adalah indikator X1, X2, dan X3. Ya, mungkin itu sedikit paparan materi dari saya tentang pengantar. Jika ada yang salah, saya mohon maaf, karena yang salah datang dari saya, yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Saya Rida yang wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.